أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تمد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran kepada saudara Adedin. Langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia, yakni Sekjen Suwarna. Waktu dan tempat kami silakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ibu kali bapak, ibu kesintik dihormat, puji kali syukur menghajatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ending ieu urang sadaya biasa rawuh hadir di pertempatan. Anu langkung utami pentenan simkuring nyaeta nyuwunkeun hapunten dina sagala panampian, panyanyogian,
dina waktos ayeuna margi ieu mah di luar prediksinya Ibu Bapak sadayana. 2 kali pentenan Ibu berkunjung ka dieu teh Tibayeun Ustaz Maulana tos disayodikeun geus kuring saya kumaha mustina. Ya Allah anu maha meninga, Allah anu nakdirkeun segala rupina. Urang teu tiasa pentenan istilah nama maksakeun ka perkawis eta. Anu sarajana kamari geus sareng sama tos insyaallah teh tiasa berjalan semua mustina, tapi nya kitu teh geuningan takdir qadarullah-nya segala rupi ge sehingga nya alhamdulillah pentenan guru simkuring tiasa berkunjung ka saung simkuring bener Ustaz ieu pentenan anu istilah nama binaan madrasah dan segala rupi nanti penten di dieu anu mudah-mudahan ieu sadayana teu ngirangan kana kasumangatan ibu kali bapak sadaya kangge salalawasna thalabul ilmi. Ibu kali bapak sadayana ieu marupikeun program anu salajengna eta dina acara pembebasan tanah wakaf kanggo pembangunan Masjid An-Nur anu alhamdulillah dinten atarapi punten nyaeta sasi Maret kantun 2 deui janten Ustaz Dedeng Rosidin kaping 11 anu kawitna bade kaping 12 margi kaping 12 na nyaeta bentrok sinareng Ustaz Ucu Najmudin di Mangki di Masjid Al-Enggal, Masjid Al-Pakades. Nah, anu salajengna dina nyaeta minggu ka-4 parantos saum nuju saum teh nyaeta Ustadzah Imas Karyama insyaallah minangka penutup pengen tina program kanggo program pembebasan tanah wakaf. Anu salajengna insyaallah eta program teh teu paheum dina hartos mungsalkur nyaeta dipangustunan ku Ustadzah Imas Karyama. Tapi insyaallah bakal dilanjut deui karena program-program rutin nyaeta pangaosan anu bakal dilihatkeun ku Masjid An-Nur. Ibu kali bapak sadayana anu kudu simkuring dipihormat simkuring baik nanti panitia nyaeta kanggo penggalangan dana pembebasan tanah wakaf teu boleh ngaduing ka ibu sadayana ka bapak sadayana hayu urang sami-sami benten kanggo nyaeta nyumubarkeun syiar Islam dina salah sawiosna nyaeta urang sadaya membangun sarana prasarana penyebaran agama Islam. Salah sawiosna nyaeta membangun masjid anu numutkeun simkuring dina hartos urang sadaya ngayogikeun tempat ibadah anu geunah maranah tulutumanna. Nah, mudah-mudahan ku dina hartos program ieu sakedikna tiasa ngabantos kana pengumpulan kanggo dana penggalangan dana pembebasan tanah wakaf. Anu salajengna ibu kali bapak sadayana sakali deui simkuring dadasi hapunten kana sagala rupi kakuranganna. Mari daya persiapan Bu hari kawit nama upami di tanah wakaf bade ngayakeun pangaosan di dieu beberes gitu. Wengi mada aya we implengan kadinya teh insyaallah teh lancar. Datos sababaraha kali kita lancar gitu. Masyaallah. Beberapa hujan biasa punya mudah-mudahan istilahnya sadayana aya barokahna ti Allah Subhanahu wa taala. Atuh alhamdulillah dina dalam ieu guru simkuring nyaeta nyanak tema memuliakan bumi Allah. Mudah-mudahan ku mayakeun segala rupi hal anu sifatna positif syiar-syiar keagamaan yang marupikeun salah sawios nyaeta kurang memuliakeun kanggo nyaeta bumi Allah ieu. Mudah-mudahan ibu kali bapak sadayana sekali deui teu kakirana ada abdi teu ngirangan semangat sok sanaos dina tempat anu saprotos ki ayana tetap bergairah ibunya kanggo salalawasna nyaeta talabul ilmi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ketua Panitia yakni Hasan Yusmana. Langsung saja ke acara inti yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh
Ustazah Ella Kamilawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kak, muridku tercinta. Ramana murid, Putrana murid. Ya, udah kedua generasi. Alhamdulillah. Maka ibu tasiyah ngadangkan. Tadi Rista, dari sok atau pakai kebut aja di sini. Alhamdulillahilladzi yu'amiruna wa yu'akhiruna ila ajalin musamma. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pagi ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pagi mendung, pagi gerimis, tapi tidak menurunkan semangat kita sekalian karena kita mempunyai keyakinan bahwa berada di majlis taklim seperti ini adalah keuntungan yang sangat besar. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan langkah kita dari rumah, berapa langkah tadi Ibu dari rumah ke sini? Oh banyak, gak terhitung. Tapi mah karena ojeknya etak kikipingna di etak kuring seperti itu. Bahkan kita tidak bisa menghitungnya, tapi langkah-langkah ke majlis taklim itu akan menghapus dosa-dosa kita dan akan meninggikan derajat kita. Mudah-mudahan kita layak untuk itu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ustaz Jang yang telah demikian antusias untuk mengundang simkuring yang kedua kalinya ya Bu. Mudah-mudahan juga kehadiran para ustadz-ustadzah di sini dengan doa-doanya, dengan ilmu-ilmunya, maka masjid yang akan dibangun segera bisa terbangun dan mudah-mudahan kita semua bisa memberi kontribusi sekecil apapun karena tadi judulnya adalah memuliakan bumi Allah. Memuliakan bumi Allah itu dari mulai dukungan doa. Kemudian nanti kalau masjidnya sudah ada, pasti harus dimakmurkan juga masjidnya. Dan alhamdulillah kita disinggahkan di sini di madrasah ya. Tidak mengurangi rasa semangat pastinya, justru rawas patah kayak haneut judulnya kan begitu ya ibu-ibu. Tapi mangga awal-awal nama eta heula we emok emok ya. Itu udah emok apa sila nanti. Kalau udah sila nanti nangunyar boleh. Bahkan di sini banyak tihang-tihang, kayaknya ada yang ada yang dan kayak tihang gitu ya. Sok silakan di enak-enakin saja duduknya ya supaya tambah santai mendengarkannya. Ibu-ibu yang disebut masjid itu, kalau kita lihat dari bahasa tasrifnya, si asalnya itu sajadah yasjudu sujudan ya. Sajadah itu bersujud fi'il madi, telah bersujud fi'il mudhari, akan atau sedang bersujud, sujudan sujud. Nanti ada orangnya sajidun, orang yang bersujud, begitu ya. Nah ke belakangnya ada masjadun. Sebenarnya aslinya di situ masjadun itu artinya tempat sujud. Tapi karena sudah menjadi kata baku masjid, jatan masjid teh inti nama tempat bersujud. Ketika orang-orang datang ke masjid sanes bade ngalakukeun naon-naon, tapi mau bersujud kepada siapa? Bukan kepada masjidnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid itu disebut bumi Allah, ya rumahnya Allah. Makanya tata caranya juga beda. Tidak seperti masuk ke rumah-rumah biasa, tapi ada tata caranya. Kalau kita ada di dalam masjid harus bagaimana? Keluar dari masjid harus bagaimana? Apa yang dilakukan di masjid itu wah banyak sekali caranya ya. Oleh karena itu termasuk orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang terpilih ibu-ibu. Dan ibu-ibu di masjid rata-ratanya bukan sholat, karena ibu tahu ya bahwa sholat untuk perempuan itu terbaik di mana? Di rumah. Kalau di masjid sahabat bapak-bapak dan pemuda-pemuda gitu ya yang memakmurkan masjid atau rumah Allah itu. Tapi kan sekali waktu atau berkali-kali kita pengawasan di mana? Di masjid. Ibu bosan tidak dengan pengajian?
Tidak, ibu-ibu mesti anu halangan oge nyantai aja kita ya. Urang mah tos jadi darah dagingna nadina berkumpul di masjid itu. Bade naon eta bade milari ilmu sebanyak-banyaknya dan juga ingin ada keuntungan yang banyak dari kehadiran kita di masjid itu ya. Nah, ibu-ibu, masjid tempat bersujud ya. Artinya manusia itu diperintah untuk bersujud kepada Allah, ibu-ibu. Dalam kata lain usjudu dina Al-Qur'an ayat, dina hadis ayat. Bersujud kepada Allah itu tidak mudah. Tapi harus ada keyakinan. Seperti ketika berkumpul 3 kelompok makhluk Allah. Yang pertama ada Adam alaihissalam, yang kedua ada para malaikat, yang ketiga ada iblis. Di awal-awalnya juga kan diperintah usjudu begitu. Bersujudlah kalian. Saha nu dipiwarang teh mohon anu tadi ya malaikat ada iblis dipiarang untuk bersujud. Tapi sujudnya di situ li Adam kepada Adam. Sujud kepada Adam beda dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sujud didinya mah lebih dominan nyaeta ngahormat. Sok hormati ta saha Adam. Sok akui ta bahwa Adam itu lebih baik daripada kalian. Namun kitu berarti sebab lebih baik karena pada waktu itu disuruh nataan benda-benda yang ada di surga itu. Ternyata Nabi Adam meninorolang pintar pisan. Siga ibu-ibu nu aya di dieu. Pintar pisan. Amin gitu. Ditataan sadayana. Padahal malaikat itu disodorkan tidak bisa menyebutkannya. Iblis ponnya gitu. Maka usjudu sok atau hormati Adam itu. Jadi kata-kata sujudnya dari awal sudah ada. Maka ibu-ibu kesannya terus sajadah. Karena ciri orang yang beriman kepada Allah itu adalah bersujud. Kita tahu juga bersujudnya kumaha carana. Kalau dalam sholat bersujud itu adalah napakeun 7 tulang karena sajadah. Ibu masih kena sholat? Masih ya, masa iya si ibu ke sholat. No ditaruh sete kenapa? Karena ayah ibu kakara angkel sakedik geus cengkat deui padahal masih kene membaca subhana rabbiyal a'la. Kadang tuntaskeun heula subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ieu kakara dua geus cengkat jadi bahasa cengkatnya subhana rabbiyal a'la. Ada yang seperti itu eta kacau kayak piana. Aya nu kitu aya nu jurusuh. Ini jadi mah disingkat saja subla. Anu kitu oge. Pingin cepat soalnya mau kemana ke pasar kasiangan wah itu ya. Makanya sholat itu ada sholat khusyuk, ada sholat tidak khusyuk begitu ya. Itu ada 7 tulang Bu. Ketika sujud kita itu tuh mana tah eta aya dahi teh taar, sareng pangambung dianggap 1 tulang. Tambih dengan pandangan itu kanan dan kiri ditambah jadi 3 tulang. Tambah lagi dengan lutut 2. Untung lututnya lagi sembuh. Kalau lagi ada bisul banyak rada susah ya kata sujud teh. Itu ada 2 kanan dan kiri jadi 5 dan ditambah dengan kaki-kaki kita itu ya. Kanan dan kiri jadi 7 tulang itu wajib ditapakeun karena sajadah ketika kita sedang sujud. Jadi sujud itu bukan hal ecek-ecek, bukan hal tanpa makna. Jadi mulai dari dari kaifiahnya dengan bacaannya juga mengartikan bahwa kita itu sedang taat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke masjid. Kenapa masjid harus dimuliakan? Karena ayat di surat At-Taubah, ibu-ibu. Surat At-Taubah itu surat keberapa, ibu? Kasabarha? Surat At-Taubah dihitung heula sugan itu ayat. Berapa ibu? At-Taubah kan daerah kene astagfirullahaladzim. Ari surat nu kahiji apa? Apa ya tama? Surat kahiji surat Al-Fatihah. Surat nu ka-114 apa? Surat An-Nas. Apa gini eta mah? Ada tung biasanya seperti itu. Surat At-Taubah kan masih DE surat ke-9 ya. Ada apa di surat At-Taubah yang beda dengan yang lain itu apa Bu? Tidak ada bismillahnya. Jadi di surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Nah, hanya di kulibak oke dipilih nggak ada. Padahal di surat-surat yang lain ada kok bismillah itu ya. Nah, kenapa? Ya gitu dikersakeunana. Tong ngalpakeun Allah, nyebatkeun Allah hilangkeun urang. Allah hilang. Lagian yang nyusun Al-Qur'an itu bukan Allah, tetapi para sahabat ya. Nah, bismillahnya ibu teu aya di dinya mah. Nah, kemudian ada bismillah yang lain di surat An-Naml. Surat An-Naml bismillahnya 2. Di pertama sebelum ayat ke-1, kemudian ada di ayat ke-30 lagi adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkapnya bismillah ada 114 seolah mewakili surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an ya.
Nah, Ibu di surat At-Taubah itu ada pembahasan tentang masjid, rumah Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aya nu apa Ibu? Pami apal mah dibuka HP-na ya. Karena di sini tidak ada brosur, tidak ada makalah ya banyak. Ada di surat At-Taubah itu ayat 18. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Ada juga sih di ayat-ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah. Innama disebut nanti agatul hasyad dan gramatika bahasa Arab. Sesungguhnya tiada lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu badai nerangkeun ada orang-orang hebat ya yang suka peduli banget terhadap bumi Allah yaitu masjid. Itu siapa di sini disebut innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya tiada lain itu yang bisa memakmurkan rumah Allah itu ya tidak sembarangan orang. Yang pertama adalah man amana billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, dia pasti akan bisa memakmurkan rumah Allah. Tapi di orang masih sergen itu rumah Allah itu suka kosong, sok enak gitunya. Ya masjidnya belang-ablang, aya nu salat subuh sabaraha sajajar teh tepung di kanan ke kiri. Yang jadi pertanyaan para pamegat kamararana begitu ya. Kalau nanti ada ya pembangunan masjid ini berarti harus dipikirkan untuk kesina. Sekarang mah masih lama, masih penggalangan dana. Orang kempal ke sakedik demi sakedik untuk apa ya? Untuk tadi kontribusi. Yang nyimpan peneman yang nanti akan menjumpai kita di sana apa yaitu sedekah jariyah ya. Nah nanti panitia oke akan terus berjuang ya pada akhirnya dibangunlah masjid itu misalnya. Maka sesudah dibangun masjid itu maka hendak dimakmurkan ibu-ibu ya. Sekarang ada yang lagi heboh banget masjid namun eta. Apa bisa bangga gitu loh orang Bandung ya Jawa Barat memiliki masjid yang semegah itu atau sadar itu tak tadi itu itu yang harus dipikirkan. Kenapa Ibu Ella sekerada luas begitu ya? Karena suka ditelepon oleh orang-orang yang di luar kota. Ibu, itu rumah Ibu di sebelah mana Masjid Al-Jabar? No, jangan lu jauh banget. Karena ini di Masjid Al-Jabar mah di Bandung, begitu di Gede Bage. Ibu mah di Banjaran, di mana di di daerah Banjaran jelang ke apa itu teh Pangalengan. Oh jauh ya Bu ya, oh tadinya saya mau mampir dulu. Berapa orang kesininya? 2 bus. Dulu mampir ke 2 bus. Oh begitu ya. Ibu ada ke hari itu? Nggak ada. Ibunya ke ini kayaknya oh iya. Enggak lah kalau jauh mah nggak mampir katanya. Mau apa itu? Mau lihat aja. Itu tuh bahaya. Mau lihat aja semegah apa itu. Tujuan anak parantos teu lempeng. Kade Ibu. Tempat apa tadi rumah Allah? Tempat sujud. Untuk siapa itu yang bisa memakmurkan? Man amana billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah. Jadi waktu badai ke Masjid Al-Jabar kumpulkeun heula eta keimanan. Kenapa gitu? Ada orang yang bawa keimanannya sedikit karena pada akhirnya cuma turat ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kayak Madinahnya di sini ayat nyebatkeun kayak Madinah, kayak Masjid Nabawi ya. Nah, ibu-ibu bangga emang bangga, tapi kade bukan resep ningalina, fungsikan kembali masjid itu. Apapun itu masjidnya, badai Al-Jabar, badai masjid naon anu aya di alam dunia, iya termasuk masjid kita yang ada di sini. Nah itu dimakmurkan, bukan ditinggali begitu ya. Maka ada orang-orang ke sana, pernah sih kuring wawancaraan. Ibu apa saja ke sana? Wah bawa keluarga katanya, bawa bebekalan tuh ibu. Mana bebekalan? Gawe nanti mau bebekalan begitu tanya. Apa itu bebekalan teh ya? Bisa jadi uras mau dibawa teh itu. Kadang terlalu kabar tesan tetangga. Kita mau bawa apa ya? Sudah aku mau uras aja. Didongengkeun ka putrana uras ya. Nih urang ngadamel uras urang oke. Ari pertanu jadi ngobrol ke saya mah enggak uras tapi lempar dah senang lempar. Patutnya lempar orang 2 orangnya uras jeung lempar. Oke jeung putrana teh. Nah hiji ngadongeng teh lempar uras kali weureum mending timal begitu cek hiji deui. Nah ini siapa tuh mah geura eta timal hayu tuh jadi timal ongko, uras ongko, lempar ongko, cek sing goreng eta teh kelompok kerwog kan kitu teh judulnya ya. Seperti itu. Emang gak boleh, makan-makan boleh sih, tapi tujuan utamanya apa? Jadi kalau bisa mau ke Masjid Al-Jabar itu diimplem. Nah, duhur itu jam berapa?
Berangkat dari Banjaran jam berapa? Kita ke sana mau apa? Mau duhur bersama dong di situ. Karena apa? Memakmurkan masjid. Mudah-mudahan tidak ditutup masjidnya, ya. Karena ada berita katanya, pas saya mau ke dalam, kok dikunci masjid. Masa iya sih dikunci? Jadi ayatnya jangan ngajimuk di mana? Yang ngararopi ujung jarang aja. Nah itu, ya. Bahkan ada sesuatu yang kurang pantas tuh, karena ada laporan juga sih. Ayah ibu-ibu tiktokan joget-jogetan di mana? Di halaman masjid, di tiktok malah. Ada cenah saya masih kulit terminalisi. Ini sudah tidak tahu ya fungsi masjid itu seperti apa. Padahal tadi hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah yang bisa memakmurkan masjid itu. Jadi kita datang ke sana jam berapa? Mau sholat apa di sana? Mungkin kita sholat duhur, sholat jam berapa duhurnya? Atau mau memburu sholat asar boleh, atau memburu sholat maghribnya boleh di sana. Karena itu tidak hampa berangkatnya ke sana, bukan. Di mana ibu kamari tiga deh bagi terus naon ningali masjid, masa di masjid ditinggal dulu. Lo hiji mah alhamdulillah sholat nama sholat, angker sholat Allahu Akbar udah terlihat Gusti. Allahu Akbar Gusti, kita sholat lapor darinya. Karena sholat di masjid megah hari khusuna teu aya. Padahal orang yang sholat tapi terhusu ke mana eta teh jigna teh. Ada orang yang sholat tapi sholatnya gak husu ke mana teh berasa teh. Neraka wae. Ibu hilap deui ieu fawailul lil musallin. Emang teh eta leuh poho deui etanya fawailul. Maka binasalah celakanya siapa? Al-musallin, orang-orang yang sholat, ya. Jadi kita jangan berikan dia tapi tanpa tujuan seperti itu, ya. Karena sekali dari masjid itu dititipkan ku Allah untuk siapa? Untuk umat Islam, makmurkanlah seperti itu, ya. Begitu. Nah, memakmurkan masjid itu tadi harus ada iman kepada Allah. Mau tanya sama ibu-ibu masih iman ke Allah? Sekarang lagi naik-naiknya sekarang. Kenapa? Karena kita berada di majelis taklim di sini. Pada naon di dia pada ngadangkeun atuh nu diterangkeun ku ustaz-ustazah itu diterangkeun dina pangosan seperti ini. Maka iman kita naik, iman teh ibunya alhamdulillah. Aing ke meuli naik kene. Oke? Naik kene, pertahankan itu. Pulang di jalan geus ngobrol deui teh si ibunya. Kurang resep pengawasan kata ngobrol si ibu tak deket abdi jadi geuleuh tak si eta geuleuh eta tos pengawasan nembe naik imannya pulang ngomongkeun batur deui dosa kan dosa pada diri ngomongkeun batur berarti osok seperti itu, ya. Satu, man amana billahi, yang kedua wabil yaumil akhir ya. Wal yaumil akhir iman kana poe akhir. Tuh. Orang yang beriman kepada Allah itu sok dikaitkan karena iman kepada hari akhir. Kenapa? Karena memang tujuannya seperti itu. Kenapa kita berusaha untuk iman kepada Allah? Padahal Allah itu tidak kelihatan wajahnya, Allah tidak kelihatan wujudnya, suaranya tidak kita dengar. Ternyata iman itu berkaitan dengan hati, bukan dengan mata, bukan dengan telinga. Ladas itu. Kita tidak akan pernah diberitahu Allah seperti apa. Upami di dunia mah. Tapi nanti insya Allah ketika ke surga, ibu waduh tepangsan Allah. Paling itu tepangsan Allah. Syaratnya apa? Yang iman tadi mau puguh. Itu syaratnya sanes non deita. Bab sau. Gila deh. Kan kata orang teh bade sau sekedar deui. Ibu-ibu ada 2 kabungan teh geningan, ya. Aya 2 kabungan kerjaan anu saum ibu-ibu. Liswa ini farhatani, bagi orang yang saum itu aya 2 kabungan. Apa kabungan teh? Yang ke satu ketika datang adzan maghrib, nu tadi lapar dari awalnya itu, ya. Lapar, haus, halabhab, pas ngok teh adzan maghrib ingat tak Bu? Banget ibu-ibu. Atau terbingat mau makan di atasan kita tadi bakat tingku lapar itu dina kursi teh aya gitu bakat tingku lapar padahal muka kulkas itu kolak tilas kamari masih ada gitu loh yang 11 mendilu eta kolak nikmat we tapi nggak berani karena ada Allah di situ sekala patah naon muka kulkas tah naon jadi toel eta teh naon eta kolak di toel nah beti toelan eta teh di toel jadi asaan kenapa itu bocor atuh saumna. Tapi kita nggak seperti itu, padahal gak ada siapa-siapa di rumah kita. Karena keyakinan kita Allah ayat ya. Nuju moncong ho kan Allah itu basirun, maha melihat, samiun, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kurang ditahan, bapak ketinggu lapar, pedena kursi.
kagugahkeun teh ku adzan Allahu akbar korejan alhamdulillah ya Allah aya teh adzan duhur masih banget astagfirullahaladzim kirain teh adzan maghrib ya di atas dari awal mau adzan maghrib kok eta kabungan teh enggak. Nah itu satu tuh. Nah, eta teh ganjaran di dunia kene udah diganjar kabungan teh hingga. Sok lihat orang yang tidak saum, teu aya kabungan hampa aja. Terus teh Bu dibacakeun adzan dari kalimat per kalimat ayat teu kabungan teu aya da manehna keur melanggar aturan dan Allah sedang benci sama orang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kahiji eta, nu kaduana teh ibu-ibu naon ke di akhirat. Jadi ganjaran teh dunia sareng akhirat. Apa yang di akhiratnya teh yaitu inda liqa'i rabbihi, yaitu ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Di mana ketemu Tuhannya? Di surga atau ibu-ibu eta tepang sareng Allah itu menghilangkan semua kenikmatan yang ada dalam artian eleng ku kanikmatan mamana ge kunaon ku kanikmatan tepangna sareng Allah. Eta luar biasa teh. Maka sok atuh sing laras ti ayeuna siapkeun untuk saum itu. Sudah disiapkan Ibu? Sama saum nyiapkeun naon? Minyak, kumaha eta nu disiapkeun? Minyak ake masuk mahal. Minyak kabeli. Minyak biasana beli 2 liter ini belum 6 liter beli. Kenapa Ibu? Menyambut Ramadan. Bolehkah begitu? Boleh juga sih. Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena apa Ibu teh tukang masak kete. Makanya di bulan saum itu diutamikeun banget karena apa nih? Mumpung kita ada di bulan saum itu, nutara masakin masak. Bu Ella juga masak pada bulan Ramadan itu ya. Nah, seperti itu kenapa kanggo ngagumbirakeun siapa? Orang-orang yang berbuka saum, kan judulnya begitu. Aya mah hiji di mana bolanya? Wah, rebo ka mana ka pasar baru, ka Cigondewa, bade naon teh ka Cigondewa? Apa tah? Beli kain curiga-curiga ieu mapak bulan Ramadan, mapak naon Idul Fitri saumna ge acan ibu. PT alhamdulillah balanya seueur. Tapi cenah meuli teu gebegana kenapa? Da ieu menang anyuk di koperasi. Itu intinya maksakeun maneh. Allah gak senang sama orang yang kayak gitu ibu-ibunya. Aya acukeun teh teu aya kitu nanaon jadilah kalapang mahnya. Sok buka lomari geura. Dibuka lomari. Pas dibuka eta acuk butut semua itu. Kenapa ini ya butut, ini juga butut, ini gak aneh, ini gak aneh. Kenapa? Da erek ka Idul Fitri. Tapi lamun aya tatangan nu suping nyeunkeun acuk pas dibuka lomarinya narobah jadi aralus gitu semuanya. Masa ini kan ada kenangannya baju ini gak jadi buka lagi yang satu ini juga ada kenangannya enggak boleh. Oh ini kan warnanya kesenangan aku. Enggak jadilah teteh lamun dipenta ku batuk jadi aralus. Aneh ya. Kami balik karena uleman karena Idul Fitri jadi bara lutut. Padahal matanya itu juga. Ternyata apa yang robah hati ya. Coba kalau dia berpikir bajunya bagus ya baguslah. Kalau memberi itu harus yang bagus. Di Al-Quran disebutkan wa atal mala ala hubbihi dzil qurba dan seterusnya. Dan memberikan hartanya yang masih ia cintai. Jadi masihan acuk teh masih modifikasi cinta eta teh ageng ganjaranna. Kalau Ibu biasanya yang dikasih yang masih dicintai atau mau geserem atau kesobek sebelum ada gitu. Pas dikasih tetangga meni atau breng beureum warna teh ya Allah jadi resep warna beureum teh. Tapi sayangnya si leungeunna geus coplok hiji. Nah, leungeunnya coplok hiji begitu. Lah ini leungeunnya enggak ada. Kumaha cek maneh teh? Biarin da artis juga suka ada lagi. Artis atau artis kadang-kadang ngaco juga jadi ngenten aja. Banyak ya artis kan bajunya ngaco cek urang kayak begitu ya. Bahiji di leungeunna, bahiji di bolongkeun betul kan ada. Atanapi Ibu dipayun buni barang nongol, wah bolong jadi sundal bolong. Aya begitu kan? Ada. Atau yang satu lagi pakai gaun tuh, gaunnya panjang banget 8 meter gaunnya teh. Tapi kok panjang. Nah, ini kalau ngan tapi kan ada air sebulan. Kan sih itu nu panjang ting. Eta gunting atau higrungkukeun gitu kan sebenarnya. Itu. Jadi kalau masihan mah saya seperti itu ya. Kembali kepada yang tadi Ibu, jadi tepang sareng Allah itu orang yang saum. Insyaallah kita akan saum. Saum itu akan rempok juga ke masjidnya teh. Ya, Ibu, bulan saum Ibu ke masjid deras dari naon? Tarawih nanti di rumah. Kenapa tidak di rumah tarawih? Semangat yang opat itu terus nampar sajadah. Yang opat itu terus nampar sajadah. Wah, kan rumahnya dekat masjid di depan gitu. Dari Ibu ngampar pukul 4 eta teh. Ibu mau di mana di masjid nih?
pantas ngampar non sajadah. Nah, ada nanti kamu obat sieun teu kabagian. Semangatnya luar biasa. Semangat. Terus tetap semangat tetap. Taraweh. Mana Bu? Taraweh. Yes, taraweh. Iman lagi tuh masalahnya, naik turun iman itu ya. Nah, orang yang tadi masuk ke dalam masjid itu iman kepada Allah iya, iman kepada akhir iya. Kalau orang iman kepada akhir berarti dia mikir apa sih yang harus dibawa. Tadi aja ke Masjid Al-Jabar babawaan, ya kan? Ke Pasar Baru babawaan, ke Pangandaran babawaan, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah akan nanyanya, eta bawa leupeut bukan? Eta bawa uras bukan? Tapi Allah akan bertanya itu, eta umur WKCF dipakai naon? Itu terus babawaan ibu. Ibu mau tidak mau akan menjawab nanti. Dan yang menjawab itu kadang bukan mulut ibu, tapi tangan dan kaki yang menjawab itu. Nah, jangan seperti itu supaya tengah bohong, karena mulut masuk nggak bohong ya punya. Kok nggak bohong? Dosa tengah bohong? Osok. Dosa tengah bohong, dosa osok. Erek ngajawab osok era, itu ngajawab dah osok. Paling tidak kak incu, nggak bohong teh osok. Incu. Nah, ibu tanya, jangan mau ke dokter, saya ke dokter. Tahu nggak dokter tuh kalah banget loh. Itu nanti disuntik-suntiknya gede banget jarumnya itu. Nanti nggak golontol, tak getih nggak saemer. Jadi budak kesian ku dokter teh. Ya udah aku jangan ikut tapi minta uang ya uang ya 5.000 atau 10.000 dari angkatnya yes berhasil. Rasional teh, berhasil nggak bohong. Nah ada contoh dokter HD kasar. Nggak incu. Tanya itu di dia. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti itu. Jadi orang kan dosa agama insya Allah sih sudah pada tidak ada kan etat ada sama kanan itu hese ditinggalkan dan ada ya. Nanti bulan sawo mau bagus ngebohong tara, ngomongkan batur tara, di buku kulutus tara, amak-amakan tara, keputranan di taras nama masih sinan tara amak-amak anak nanti di surga. Kan itu kan sawo. Paling ngadalil manehna teh man lam yada qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ya an yada ta'amahu wa syarabahu gitu. Barang siapa yang saum tapi bahasa saum teh teu ninggalkeun caritaan kotor, jeung ngalampakeun dosa, maka Allah tidak punya janji apa-apa untuk memberi pahala pada orang tersebut. Ngadalil manehna teh apal berarti direm dosa-dosa teh. Ngan pas setengah-tengah sasi yang gerak sawang we naon kitu ibu hayang ngomongkeun mitoha teu kuat ada seperti itu ya. Ibu-ibu iman kepada hari akhir itu apa? Jadi kaitannya bumi Allah itu kemana-mana. Ngait karena doa, ngait karena dzikir, ngait karena baca Quran, dan juga ngait menambah keimanan tentang hari akhir. Orang yang tidak berpikir tentang hari akhir itu kacau hidupnya, ya kan Bu? Kacau hidupnya. Rek bener kumaha da kana poe akhirna ge teu yakin. Padahal orang yang tadi bisa melakukan baca Quran, infak, sedekah, kapangawasan. Kenapa? Karena apa? Karena pembalikan. Terus kan biar orang apa kan hirup tak aya dua, mau teh aya dua. Tak aya lakum ti kitu. Aya hirup nu kasaberji aya. Kasaberji ieu. Aya nyebat ka hiji sieun kadua eta teh kitu kan. Aya ngawalam kadua sieun ka hiji. Mun teu ka hiji kadua cenah usan lamun teu kadua ka hiji. Ibu ulang lali ieu teh hirup nu kahiji, ya Allah masih hirup nu kahiji urang teh. Ketika lahir ke dunia nyawanya kan belum berakhir, ya kan sampai sekarang. Ketika ibu ditanya, ibu sekarang berapa usia ibu? Ini langsung menjawab itu teh nyawa teh menyatakan, ya Bu. Tapi nyawa yang ini tidak akan terus ketika Allah datang mengambil nyawa kita, rusak pada biasa kumaha. Tah, montos moal jika kitu lalakon akhirat pada akhirnya. Apa itu lalakon akhirat? Alam kubur teh lalakon akhirat. Bu ya, makanya ibu-ibu maka teh sanes ka Al-Jabar maka keur dipayeuneun malaikat munkar dan nakir. Kita bakal nanti kan ditanya-tanya di sana. Ada sebut ditaros. Namun ditaros teh ma kunta taqulu bi hadzal rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kamu mau komentar apa ya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Teteh Bu aya nu bisa ngajawab ya teh. Nanti bisa ngajawab, maka diambillah itu palu yang gede banget min hadidin, terus dibangunkan karena rarainan dikahancur itu.
Dukeun kana jeritna kadang ke semua makhluk Allah di alam dunia. Yang takon ibu ningali punten anjing nuju lincah gitu. Pas painan kuburan dong ngajelenguk cici. Kemungkinan dia sedang mendengar jeritan kubur. Dari sekian naon deh nu ngadanguan teh nu ngadengeun teh teu ada kasato ngadengeun teh naon? Reunyeut ge ngadengeun. Cacing, belut, kukupu, papatong yang ada di sabudeureun eta ngadengeun ku jeritan kubur itu. Ila taqalaini kecuali dua kelompok yang tidak bisa diberi mendengar ku Allah teh saha? Eta manusia dan jin. Manusia mah tidak mendengar. Karena kalau manusia dibere ngadangu jeritan kubur ibu dia akan soak, akan gempur ya punya. Makanya kalau begitu ibu tos serius teu ngadangu oge ngalantung ke kuburan ngaranna heula. Masuk itu ibu ngaranna heula. Ngaranna aya nu ngalantung ka kuburan butuh lompat ya begitu. Aya begitu aya siang ke kuburan. Kuburan sok bodak tah. Ibu kuburan cici, nah make sieun sagala coba burutuk teh lompat salah. Dia belum berpikir tentang kiamat, tentang kematian. Kumaha sok ngaranna heula. Berpikir dina hate, ieu teh nu dikubur dulu itu paling beunghar, tapi dengan mati hilang kekayaannya. Ya Allah, ini yang dikubur itu jamil pintar, tapi dengan mati hilang keilmuannya. Ibu-ibu, dulu orang yang mati ini adalah orang yang sangat kuat, tapi dengan kematian hilang kekuatannya. Laras Bu? Eta mayit anu ngejebak itu sudah hilang semua kemampuan dirinya, dicabut ku Allah. Makanya ibu-ibu orang spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami akan pulang kepadanya. Kesadaran itu harus ada, karena jamin sadar akan kembali kepada Allah, dia akan engal-engalan, kekempal bekal kamu menghadap kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini ini menjadi bekal ya untuk menghadap ke Allah nanti. Surah Allah kamu tuh bagus, hambaku yang setia. Kenapa? Dicarai ka masjid itu isina teu sieuna mulunya we ka masjid non margina da urang mah ka masjid teh memohonkeun anak teh Bu. Justru ke masjid itu sedang menggali ilmu sebanyak-banyaknya. Tahu diri lah, kita ini adalah ibu-ibu. Ibu-ibu tuh punya tugas ialah menghadapi suami bagaimana, menghadapi mertua bagaimana, menghadapi anak bagaimana. Rek kumaha ngajalankeun kewajiban kalau kita tidak tahu ilmunya, dan ilmu itu bisa kita peroleh di bumi Allah di antaranya. Ya kan Bu? Seperti itu. Tak ibu ke boleh tidur teh ilmu teh banyak. Teh numpuk, mudah-mudahan terang-terangan di jalan. Mudah-mudahan, karena sok aya istilah jilot. Apa jilot teh? Ngaji kolong, barho, apa barho? Bubar kali poho. Kan aya nu can bubar geus ngomong, tah aya kitu oge. Berarti harus diikat itu ya. Harus diikat. Makanya ibu-ibu cenah meh teu hilapan sing sering baca Al-Qur'an. Ibu ya, mohon maaf, ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apa sih? Pikun. Ya, pikun itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi ada seorang ahli mengatakan supaya tidak pikun baca Quran, jangan berhenti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan, Bu ya. Nah seperti itu. Jadi keuntungan kita dari mengenal bahwa akhirat itu akan ada. Akhir nanti ibu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Terusnya muter dalam ranah notifikasi ridho, notifikasi cinta ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi tadi pertama orang yang beriman kepada Allah, yang keduanya beriman kepada hari akhir. Sesudah tadi hari akhir tingkat pertama urusan akhiratnya eta alam kubur. Udah alam kubur naik kemana lagi tuh? Alam apa setelah kubur? Alam itu ke alam mahsyar ke Allah. Sudah berurutan alam ba'ats. Ba'ats itu dihudangkeun ya. Ada ba'ats saya ba'atu ba'atan. Alam dihudangkeun bubreng ka alam eta heula urang teh nyimpang teh. Jadi kita tuh kan mampir ke sana, mampir ke sini. Semua yang dipertarungkan adalah amalan kita. Sementara bu harta kurang baheula dipika cinta gitu meuni pokok-pokokan kana eta harta teh. Tapi ternyata naon teu kacanak sakali-kali kacannya kan Bu. Ujang-ujang nyanak mobil, ayo kami nabupus nyanak mobil ke kuburan, akorin, ibunya ujang-ujang mobil, jadi geus hareureun ditumpuk-tumpuk itu kuburan, iya kan ditumpuk-tumpuk, ayo nuju ngagali kuburan tiba-tiba mendapat tengkorak manusia, ada kan? Atanapi menakan tulang, kenapa? Karena terseueur patumpuk-tumpuk, gimana itu patumpuk-tumpuk boleh tuh? Ngarepkeun patumpuk-tumpuk boleh?
Jadi itu mah di Mekah mah, oh ibu udah biasa itu 10 orang bisa lubangkeun atau lagi perang seperti itu. Makanya ya ibu-ibu nu lucu tos seueur artosna can Mekah wae. Ibu kenapa? Ibu kan sudah banyak uangnya. Kenapa belum ke Mekah? Saja ada abdi mah ngantosan maot teh ngantosan ke Mekah teh ngantosan kolot naik maot di Mekah. Jadi gitu. Oh, tujuannya geus beda tuh ya. Tujuan nanti beda ari ka Mekah mah naon dina pelajaran barudak pesantren mah. Kuat dihabu ila Makkah cenah. Disebut ibadah haji teh nyata ini ka mana ka Mekah. Li ibadatillah untuk beribadah kepada Allah lain untuk mati kan itu teh untuk beribadah. Ujung-ujungnya ditanya nah ibu bet hoyong maot di ditu da eta cenah wartosna di Mekah mah mun maot teh di kuburna teh rame-rame 10 orang, 15 orang. Nah, ibu naon kitu? Mun ke abdi mun ditaros kumun kanjeng Nabi, hilang abdi rek noel kareureun cara 15 emangnya itu kan menuju sekolah gitu, bisa cerita gitu. Botonya. Jadi ilmu itu harus ada. Ibu-ibu jangan sampai berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ilmunya kurang. Makanya terus tolong ilmu itu jangan berhenti. Nyebutnya seperti itu. Nah ibu-ibu tadi beriman kepada hari akhir, alam ba'ats, yang kedua itu alam dibangkitkan. Terus saya di alam ba'ats naik ke alam namanya mahsyar. Tuh ibu mari tempo nyebatkeun mahsyar jeung geura. Ai tadi can tempona geus mahsyar. Kitu ibu mah nya. Sok lucu resep ngaos yang ibu tanya. Resep ku hilapanana. Aduh ampun masyaallah ya. Alam mahsyar itu alam berkumpul tuh Bu. Jangankan nanti berkumpul, banyak orang di sini saja kita berkumpul udah seneng kayak begini nih, ya. Tapi berkumpulnya mudah-mudahan orang dina kabinga berkumpul nanti. Karena ada orang yang justru berkumpul itu Allah akan membongkar habis kelakuanna baheula. Nih, disuruh ibu-ibu sadayana nguriling ke depan orang-orang itu. Bade naon sok tah cenah dijaga nyen anjeun teh tukang zina baheula teh. Tetangga teh apa leunanya tukang zina? Itu hang teh apa tukang zina. Sekarang dibongkar ibu-ibu maka dia menyebut aku penjina bari kukuringan. Dibongkar habis. Siapa yang bisa menghalangi itu? Dah Allah atau merajai hari itu, ya kan? Ayah raja atau di dunia nggak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dunia seorang raja kan, seorang di dunia mah raja se-RT nama Pak RT. Jangan salah itu Pak RT raja lalawora. Makanya kena nurut ke Pak RT selagi ya parentahna tidak bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah RT ayah raja kembali apa? Pak RW sudah Pak RW? Bapak kepala desa sudah Bapak kepala desa? Pak Camat, Pak Camat, Bupati atau Wali Kota. Sudah itu ada apa lagi? Gubernur, sudah gubernur? Ya raja raja unggul itu. Cuma di dunia mah raja nanti terbatas 5 tahun bungsur ya, 4 tahun CM. Seperti itu. Ada Allah pernah habis kerajaannya? Enggak, sampai terakhir banget disebut nanti Maliki Yaumiddin. Asa kenal itu surat naon atau asa kenal? Oh iya lah, saya terkenal surat naon? Al-Fatihah ayat sabaraha? Dihitung heula apa sih namanya? Ya. Malik Yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Jadi di alam mahsyar rajanya Allah, di alam ba'ats rajanya Allah, di alam kubur rajanya Allah. Sekalipun Allah menugaskan di malaikat ini tugasnya ini semua, ya. Nah ibu-ibu, surga dikuasai oleh Allah, neraka dikuasai oleh Allah. Jadi sama dia sebut kasawarga kumaha Allah, sama dia sebut kana neraka kumaha Allah. Tapi juga itu dikaitkan dengan amalan-amalannya dulu semasa hidup di dunia. Maka ibu berpikirnya seperti inilah. Wah ingin mau teh gitu supaya ibu engal-engal mengpun tiasa maca Quran, bacalah Quran itu. Mengpun tiasa sedekah infak ka masjid sok keluarkeun eta teh. Cek ibu tadi aya ieu sedekah ka masjid aya kerjaan budak naon? Aya di dieu teh insyaallah nanti ku Allah diganti lagi. Anjalna ngaluarkeun harta mah diganti deui didoakeun lagi ku para malaikat seperti itu ibu-ibu. Jadi menempuh ke akhirat tanah kedah asa rek maot enjing. Jadi mangpang mengpeng. Tapi menempuh kadunyaan seperti hirup rek lila. Jadi ngarurusuhan teh tenang gitu dari lakian yang mau tahu gitu maksudnya teh. Tapi sekarang udah dibalik. Karena sebut karena dunia budak-budak akhirat diantarkan. Begitukah orang-orang zaman sekarang? Kebanyakannya seperti itu. Karena kegorengan menyebar mate.
Kehadiran disebarkan di antaranya mentok lagi. Ibu seperti itu. Bahkan semakin berakhir dunia ini semakin kurang orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, udah alam mahsyar, naik ke alam berikutnya alam hisab. Apa itu artinya hisab? Hasibaya sabu hisaban, dihitung-hitunglah. Ibu dihitung-hitung, makanya orang enak ke dalam teh, karena nanti dihitung sih seorang teh banyak tolak ilmunya atau nabi banyak kuku lutusnya, makanya tadi budak-budak tadinya cing banyak khairannya atau nabi banyak syaratnya. Apa khairan? Khairan artinya apa? Kebaikan, syarat keburukan, selalu dihitung-hitung itu. Makanya di situ ada yang disebut al-mizan. Apa al-mizan teh? Timbangan. Hari ibu di dunia sok ditimang. Nah, mau ditimang? Timang badan di satu bisa apa? Terus badan ditimang-timang. Terus tuang dibetot kata si timangan badan ketihan apa lomari teh. Terus ditimang gebek, aduh Gusti 70 kilo. Menisiun meniru wah teman awak gede teh. Ibu-ibunya terus pas gitu teh ditimang deui ibu lungsur 3 kilo. Yes cok ibu teh kitu. Nah, anu dipikirkeun teh ngan awak we di dunia mah. Itu sobat timang itu amal kita itu harus ditimbang. Ditimangnya gimana? Dihitung itu. Makanya sahabat Rasul itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sok atuh hitung-hitung hisab tanaon eta teh. Diri-diri arahnya geura hisab ku sorangan. Sancan arahnya dihisab ke yaumil akhir. Maka judulnya muncul muhasabah, ya. Osok ibu muhasabah. Osok muhasabah. Menghitung receh ibu mah minang. Ka pasar dihitung, di pasar dihitung deui. Mulih dihitung deui, boki lila boki eueuhan sih gitu kan. Dihitung-hitung terus. Coba deh dihitung-hitung diri urang. Geus sabaraha tahun ngihirup teh. Kenapa? Karena bu kita itu diukur-ukur tobat itu, kan Allah dengan dosa orang tobat itu ada titik pertama 40 tahun tobat itu. Menajami ada perubahan di usia 40 tahun itu mujur, pertanda dia akan menjadi ahli tobat dan Allah senang kepada orang yang ahli tobat. Ya, di antosan 40 tahun di ibu sana, padahal itu sudah usia matang 40 tahun itu bisa membedakan mana yang baik mana yang tidak baik. Sudah matang pokoknya mah. Makanya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu usia berapa? 40 tahun ibu. Nah, di antosan kok Allah teirah Allah antosan sekarang juga sedang menunggu Allah itu. Cing negara ada dosa, sok dia mempengaruhi tuduhan ya, sok dia gerak tobat ya. Ya, antosan tetap mau surah Allah, oke. Nanti maghrib ditunggu lagi. Maghrib di antosan mau dua, rugikan ke subuh mau. Surah Allah, kamu jangan begitu. Nah, margina kan bisa kaburu tutup usia. Cek sepuh magadingan ai tobat tong dikengke. Bisa kaburu jadi jadi disebut bangke. Sama disebut bangke teh orang yang mati dalam kekacauan. Bangke itu kayak bangke. Mohon maaf kenapa? Karena cuma dua kematian itu, ada kematian syahid, ada mati konyol. Orang yang mati konyol seperti bangke. Nah, wadubillahi min dzalik ya Bu ya. Makanya tobat. Muhasabah diri teh bumi gitulah contohnya. Ibu kan badai pulang teh sok implang heula kalau mau ningalikeun ala langit sok. Aya naon ala langit? Oh, ibu bakal ningalikeun dinya geura cacat bingung itu cacat teh keur bobogohan sigana. Apa ya kayaknya? Tanah hiji cacat oh sigana cinta segitiga eta. Apa di tapirkeun ke urang. Ibu pas gitu tanya, ningali langit tapi hati mah ngabelesat ya Allah. Hari tadi apa yang saya lakukan? Pagi-pagi duha tidak, alhamdulillah duha. Sekalipun duha teh kan ada pilihannya ya 2, aya 4, aya 6, aya 8. Nu mana nu kapilih ku ibu? Anggar milih teh bisa utik karena ibadahnya, tapi enggak apa-apa. Segitu luar biasa, segitu juga sudah uyuhan. Pokoknya beda kalau disuruh milih tuangan, milihnya nu alit nu agak. Ibu atau orang teh orang jajan gula. Jajan apa mie kocok? Ibu ini ada yang 1 porsi, ada yang setengah, dan saparapat. Ibu nu mana? Saporsi. Ayo bener pas beres saporsi gak maharewas yang tadi di setengah ya. Eta kan mie kocok mah kitu semangatna teh. Salat duha mah duha we tiba heula tapi kenyot kapreot dua. Tapi sholat 2 rakaat, sholat duha itu Rasulullah bisa memenuhi 360 sendi dalam tubuh kita. Kan di tubuh kita ada sendi 360 engsel. Makanya kita bisa ini pandangan dikepulkeun, ditaprakan, ditunjukkan karena ada engselnya.
Badan kita berdiri di sholat itu takbiratul ihram, diangkat tangan tuh. Tangannya bisa diangkat-angkat. Terus sudah gitu membungkuk, namanya ruku. Udah ruku berkah anak sujud. Teteh kan ada engselnya. Tapi jangan salah tiap ending Allah ngantosan sok esian tang 360 sendi dengan dikir. Masya Allah harus dikir 360 kali. Sama teh ibu dikir 360 kali saending. Ya sangat naon wae kita berbaca. Kalau besar instrumen tawai jajan astagfirullah naon deui astagfirullah naon deui eta teh dikirna teh kitu bukan seperti itu dikir yang benar-benar membangkitkan hati kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibu menyebut subhanallah misalnya di luar sholat boleh di luar sholat ibu naonnya dibaca sok silahkan 360. Oh ini banyak banget. Maka Rasul tanya hebat-hebatnya bagus Rasul itu. Allah maha baik dan Islam itu luar biasa. Siapapun mampunya sok mana. Maka di mana ada orang sholat 2 rakaat sholat duha, maka dengan sholat duha itu dia sudah memenuhi 360 sendi dengan dikir-dikir itu. Masya Allah. Siap sholat duha? Apa sampai kaca nggak subuh tuh ibu mama nikah betul jam sebenarnya sholat duha jam 4:30 saya sholat duha ya tahu sholat duha nanti melantik panang poe semakin meninggi nah, seperti itu ya kan ibu mana yang kita bisa sok jangan menunggu orang lain untuk berbuat kebaikan itu garwe orang bisa silahkan pokoknya gitu. Malah pas tabikul khairat teh mun ditinggal dina tafsir nama aku kedah balap sareng urang luar Islam. Orang luar Islam aya ibu sareng maju dalam segala hal misalnya ada orang Islam pirakut tuh maju-maju. Nah, maju di kalangan umat Islam bagus, tapi oge maju nanti tong anu geulis di urang mah kitu nya. Pangosan di dieu berbeda seragamna kayak ibu ngadu geulis. Seragam abdi mah da pangosna awis. Nah, abdi mah ngiraat cicikon dewa anu bututna tah eta mah ngadu geulis bahaya pas sabkul khairat dirinya mah ya. Pas sabkul khairat mah pas soleh-soleh mabageur-bageur. Ibu tos saroleh daca. Atas daca insyaallah ya. Nah ibu lanjut lagi tadi terakhir alam jaza itu alam pembalasan di mana di situ Allah membuka 2 tempat yang bernama surga dan neraka. Akhir dari kehidupan manusia seperti itu. Dia masuknya ke surga apa ke neraka bergantung. Tadi dari alam ke-1, ke-2, ke-3 itu nyambung ibu-ibu. Nyambung. Makanya ibu mayunan alam kubur heula anu kahiji aduh. Lamun di alam kubur eta teh ibu sadar digugahkeun teh setiap pagi dan petang teh nya. Setiap pagi dan petang digugahkeun ending teh sok gugah. Digugahkeun jamin nu sae mah. Henteu teh mongkeun hada mah adu kamina jannah. Ini loh tempat kamu di surga. Mun digugahkeun teh jamin doraka. Tah hada mah adu kamina nar. Ini tempat kamu di neraka. Tuh anggar we berpisah jadi 2 golongan. Kita mau milih yang mana? Mau milih golongan kanan insya Allah ya. Masuknya kemana? Ke surga ya. Nah ibu di masjid itu ya, di masjid itu kita memuliakan masjid itu kan diawali dengan ibu ketika kita masuk ke masjid juga ada aturan apa nangan mana nu dipaeun teh anak kanan itu gambaran baik, kalau kiri gambaran tidak baik ya. Kanan itu aman, kiri itu tidak aman. Makanya coba ibu bandingkan masuk ke masjid dan masuk ke WC, beda kan? Beda ibu. Masuk ke masjid masuk rahmat, seueur kanya Allah, seueur kasayang. Makanya yang didahulukan teh yang kanan. Beda dengan ibu masuk ke WC. Yang mana itu? Yang kiri. Ngadoana kumaha? Allahumma inni kada bisi as'aluka aku debika minal khubuthi wal khaba'isi. Katakan al-khubuthi teh awal-awal dihatuskeun kotoran memang di WC mah tempat kotoran najis ada di situ, tapi ternyata dihatuskeunna dirinya nyata jin lalaki jeung jin awewe ya. Jadi jin lalakina jin awewe artinya Bu eta ruangan teh tidak nyaman, makanya kita melangkahkan kaki kiri ke sana. Kayak pas beres di WC kaki kanan bari naon ngadoaan teh gufronaka sabaraha kali atau 3 kali dan 3 kali gufronaka si orang kali semuaku astagfirullah ya. Gufronaka emang kita berbuat salah apa di dalam itu maka kudu minta dihampura ke Allah itu.
Takut ibu-ibu nuju ngawes di WC ngajentut tersirat niat butut bisa jadi, tersirat niat awon bisa jadi karena di situ geusina setan ngungkul. Maka ketika keluar itu gufrona ka Gusti, abdi nyuhunkeun pangapunten ti Gusti karena tadi sudah masuk satu ruangan yang rentan sekali dengan keburukan-keburukan. Nah di masjid mah ibu justru kebalik. Ketika kita masuk ke situ yang dibaca Allahumma ftah lana atau li abwaba rahmatika, coba gambarkan. Jadi waktu kita masuk ke situ baru kena lawang pantona kene sudah ingat ini rumah Allah, ini masjid. Maka ibu ngadu Allahumma non Gusti iftah mugi bukakeun gitu ya lana kalau abdi sadaya apa itu abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmat Gusti. Gitu kan doanya kan. Berarti artinya bahasa orang masuk ke masjid sedang membuka rahmat. Nah rahmat teh tanyaan. Ada apa? Rahmat bahasa Arab itu kali nama. Rohimah yarham rahmatan, rohimun marhumun irham. La tarham dan seterusnya ya. Tah rahmat maka ibu sok ngadoakeun ka putra besok teh kumaha didoakeun sing kenging rahmat. Naon mamah rahmat teh teuing. Ngadukeun teuing. Sing apa atuh hartos rahmat teh kanyaan. Bukakeun kanyaan ya Allah. Jadi kita masuknya saja sudah di gunturan rahmat. Rahmat itu kanyaan di Allah Subhanahu wa taala kanggo penghuni rumah Allah yaitu masjid anu tadi. Ibu kan itu nama ditapihan tadi iman kepada Allah pada hari akhir maka kesananya ada wa aqoma sholata wa ata zakata dan bla 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 bla. Jadi ibu-ibu nyambung orang yang ke masjid itu nyambungnya nanti sholat ya iya kalau ke masjid itu sholat ya. Yang pertama kita lakukan sholat apa ketika ke masjid? Sholat tahiyatul masjid. Apa artinya tahiyatul? Tahiyatul apa? Penghormatan. Tuh ibu-ibu pakai ayat penghormatan untuk masjid. Adakah tahiyatul hotel? Terayat. Tahiyatul villa? Ayo. Terayat. Tahiyatul bungalow? Ayat kamu tahiyatul gubuk menderita itu ayat besar pertamanya. Nah, dengan judulnya saja ibu-ibu namanya ini ada satu bangunan yang ku Allah dimuliakan sedemikian rupa. Orang-orang harus sholat di situ. Kenapa? Menghormat masjid. Dengan sarana terkenging cali heula. Pokoknya ibu kalau sudah masuk langsung ya sholat. Ya, iqomat heula Bu Ella jangan. Iqomat mah hanya untuk sholat wajib. Ya, sholat sunat mah apapun itu tadi si sholat tahajud 11 rakaat ya iqomat. Sholat tarawih ke ayah kan, yang ada itu iqomat untuk sholat wajib. Jadi ibu kan udah sholat di situ. 2 rakaat maca naonnya Bu Ella, narusan gitu kan. Mah nggak naonnya maca naon. Alhamdulillah abi magadu ka memet naon kul huwallah. Dengan apa? Dengan hina atau enak. Bolehkah? Boleh. Ikra matayassara minal Qur'an, sok atuh baca aja. Apa yang kamu katakan mudah bacalah itu ya. Maka dibacalah itu ya qul huwallahu rakaat kedua naon inna ataina. Ya, kedui eta mah wal asri jeung naon tanya. Babaturan boleh mananya. Tapi ayah ibu-ibu no hilang pas masuk ke situ jual ge cali. Kan tadi teh badai salat tahiyatul masjid padahal teh kenging cali. Oh, cukup kita lapor iman, kita lapor siapa bilang lapor? Keluar dari, keluar dari. Oh, turun. Oh, berarti salah dia. Dulu sholat nanti air. Karena ibunya keluar dari, babarinya asup dari, sugan ke pohon dari gitu. Keluar dari masuk ke, dari cari dulu pohon dari. Keluar dari. Pas keluar tekuri kamar itu lebat gendeng air kan ada pada suatu pegang 7 kali pohon kecil dan bisa karena masih gede pohonnya seperti itu Bu selalu. Tapi itu kan kondisinya lihat ke ibu. Kalau orang itu sudah penuh sesak ibu ngapain wes sholat nggak apa-apa tidak sholat juga. Di sana ibu terkena pengawasan di masjid. Ibu-ibu kan itu ada masjidnya. Kalau masih lengan yang datang baru beberapa orang ibu sok sholat begitu. Montos maguluk yuk ya bisa kedap di berdiri kawitan yang ibu teh sholat ya teh kapuji gede normal gitu kate ya teh menghadapi orang-orang ya pas sholat teh lila atau orang-orang menggerutu sih atau si ibunya hari geus dilakina pakai sholat segala ke sholat teh dilakun Allah akbar nami padahal di mana ada aku coba skek sampai sholat kata subin belas gajel ayo di masjid menilila dah yang kapuji
hindari rasa ingin dipuji, mending tes sholat. Karena apa? Karena bisa mengganggu untuk orang lain, kan seperti itu ya. Nah, ibu-ibu tadi menghormat masjid seperti itu ya. Terus kita makan tantang pada Jumaah, bapak-bapak indah banget ya teman. Pada Jumaah pangpayuna lebet teh. Udah syukur wudhu di rumahnya, masuk ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid ya. Udah gitu teh ibu sadana maca Quran mungkin dan masih sendiri, tapi itu ayat salih pada dirinya. Ibu mendingan tuh upama ya bapak-bapak salih menunggu orang-orang datang. Ya, dia itu tidak salat apa-apa sebenarnya, salib pun dirinya merenung ibu. Maka etate salib nate diganjar seperti sholat, masya Allah. Ya, salib nate diganjar seperti sholat. Logikeun ke gami sararumping ibu maka sekian pahalanya teteh. Padahal cuma salib saja diganjarna seperti melaksanakan sholat ibu. Itulah untungnya para penghuni masjid teh. Makanya wah berhamburan malaikat itu datang ke sana itu. Ya punya. Makanya ibu-ibu ge aya kesempatan untuk itu, yaitu ketika pengawasan masuk ke masjid. Mangga misi bade tolong ilmu ge, ibu ada kesempatan untuk apa tadi, untuk sholat tahiyatul masjid ya sholat. Menyebarkan kieu di cenah ustad cenah laporan dari ibu. Ibu abdi mah kopi wartos di sahati seorang ustadzah katanya. Mun sholat tahiyatul masjid telah merek sholat di masjidna cenah. Merek tolong ilmu mah teu kedah cenah. Eta mah kudu ngaeukeun jeung salat, jawaban teh salah. Da eta mah judulna ge sanes tahiyatul salat, sanesnya. Tapi tahiyatul masjid ketika dia masuk ke masjid rek naon we? Sekali pausna mah bade beberes di masjid teh misalnya kan ada ibu-ibu yang suka beres-beres di masjid. Tapi pas masuk kita nuju gaduh keneh wudu, salatlah 2 rakaat di situ. Terus beberes di masjid. Boleh begitu? Bagus. Ya, bukan boleh, bagus seperti itu teh ya. Nah, ibu ada salah satu hadis Rasulullah yang sudah namanya populer pisan ya punya, dibawakan oleh seorang sahabat bernama Abu Hurairah, kemudian yang meriwayatkannya Imam Muslim dan Abu Dawud ya. Ada apa saja ketika orang-orang masuk ke dalam masjid, makanya tadi ibu tong diwagel, nolebet ka masjid silakan. Aya anu berpendapat teh ya, nah tong ka masjid ibu-ibu tah bener pengawasan cenah. Nggak bosan-bosannya kapan sih berhenti dari pengawasan itu? Sebenarnya kayak tadi saha ngomong tanya si eta bukan namanya ngomong ya. Sebenarnya ngomong teh sakamana benih eta teh. Gimana ya? Mohon maaf ya. Beri maaf ya. Kalau nanti saya dibully, mau dibully kau nyarita ke mana benih atau ya? Karena ini bertabrakan dengan aturan Islam sehingga orang terperangah. Ada orang yang melarang ke pengajian dengan alasan katanya karena ibu-ibu yang ke pengajian hari-hari kamu budak, siapa bilang kita sering melihat pemandangan budak dituntun ya kan, budak dituntun, ijo dituntun kemana ke pengawasan. Masa iya orang yang datang ke pengajian disebut tidak peduli pada anak-anak? Oh aneh itu, seperti itu. Lagian kita datang ke masjid dari ngantreng dengan ilmu ya. Banyak sekali orang yang curhat kepada saya, alhamdulillah ibu, sesudah ngiri kata daru, sesudah ngiri ngaos Quran, abdi ayeuna ngomean laku lampah abdi, alhamdulillah abdi dugi ka nangis ibu seperti itu ya. Artinya masjid itu menjanjikan sesuatu. Ai pangosan mah bade di masjid mangga, bade di majlis taklim mangga kayak begini madrasah mangganya. Kan tadi makan nuju ngalalakonkeun masjid, jadi karena masjid harus dihormat, ibu-ibu juga boleh jadi satu waktu. Nah, Bu lagi suka tadarus sama ibu-ibu di sasak 2 itu. Ya, 1 minggu dan 2 kali, hari Senin dan hari Kamis itu pukul 4 ya. Beri ibu-ibu teh dari mana? Banyak itu kan yang dari sasak 2 wae. Kan tenan kena sasi Ramadan. Waduh, ibu-ibu menikah ninggalin lagi merinding ibu-ibu itu ya. Ngasur mah teh ka kuping sapatu dan sendal itu di gang itu. Kan Bu rumahnya di depan banget gitu. Pas ngasruk nuti dia menisok nyuruh cuci panas ya alhamdulillah ibu-ibu karena pertanda orang yang datang ke masjid dapat hidayah insya Allah amin ya rabbal alamin. Maka itu suka ada laporan sama laporan ke keluarganya, entah itu anaknya, kakaknya, adiknya atau mertuanya atau suaminya. Tiba-tiba nganuhunkeun ibu atuh nuhun baci cenah pun anak tos dibimbing. Alhamdulillah pun bojo tos dibimbing. Ayeuna mah bentar sikapna teh tina uncap tina lampah. Bukan oleh Bu Ella, tapi hidayah yang turun dari Allah melalui Bu Ella di masjid itu. Paham Ibu?
Makanya jangan berhenti itu pausan sok kulikeun we hajakeun ibu. Karena apa? Karena kita itu memang menjenenturkeun jejak Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anak kita ibu kadang aya anak nu bangor geuning urang keur ngaos lompatan di payun aya begitu. Aya. Ibunya aja ngaturnya gimana? Anaknya mana? Ibu duduknya di belakang. Ya, anaknya dibawain makanan. Insya Allah ada orang anu gaduh akan atuh. Budak bangun juga biasa disiasati. Ibu budak kalau ninggal di payun teh, ibu tenang di tangan. Hebatnya anak abdi. Lain hebat nggak kamu batur, gitu mah. Ada aturannya ada. Ibu, makanya kadang dilabun, kadang digegepan, kadang dicanakeun naon mainan ke atau apa sehingga anak itu tenang. Jangan dikira ibu, anak si gare-gare lompatan kali itu jalan loh pendengarannya. Jalan dia itu pendengarannya. Hatinya juga jalan. Akan beda sekali budak mau dicanakan masjid dan budak nu teu wawuheun ka masjid. Makanya ibu-ibu itu datang di pengajian, insya Allah kita sebelum ngaji masak heula kan begitu. Cuman barusan mah merenda proyek tadi udah masak aja ibu. Ayo doang kumaha. Abi nyimpang karena sama mana kasih akar mah atas tanon. Karena tadi apa orang mah naon bu nyayogikan tuangan kanggo carong ge kanggo putra ibu. Ternyata sama dan pas-pasan digoreng cuma 2 piring untuk suami kita dan anak kita. Loh mina hati teken we urang kan kitu. Leres bu? Ibu-ibu kitu masa ibu-ibu tidak disebut bertanggung jawab seperti itu? Ya Bu nya. Terus tadi bubu kadang budak ngalikannya dibawa ke sini ibu-ibu karena tahu diri kita kan indungna ya piraku diantarkan budak teh. Jadi di sini banyak sekali keuntungannya. Maka dengan berkumpul di masjid gitu tolak ilmu maka kita akan punya ribuan ilmu seperti pausna ya. Buktinya tadi bapak-bapak nganonkeun ya. Tapi yang lucu hiji mah si bapak eta lucu aya emel-emel. Ibu alhamdulillah pun bojo kalau kesihiri ngawas ka ibu mah kudungna panjang. Oh iya berarti alhamdulillah di kaos kaki ibu ka mama ge alhamdulillah. Ibu benten we sikapna kapungkur mah mun di pasian atas ku abis sakeudik sok manyun. Tadi dia aya makasih liran geura. Di pasihan teh ieu mama ngagerep teh da mah geuning kirang disabat bari jamadut mama hideuleu. Ayah nama sana ibu tuh ayah begitu nanti di pasien sababaraha ge teu mulai mah ka abdi teh atur nuhun maaf jazakumullahu khairan berarti tos ngara pangaosana teh. Cuman ada ML-ML-nya sakedik dipengkar tapi ibu janji ibu punten pisan. Kayak cenah kan ibu ngawas ka dieu cenah ka masjid caket abdi taman pun pun bojo ge saresna aya. Ibu tamihkeun deui nya kitu lamun bade ngawas kudu nginco heula. Cenah kitu. Si hari itu ibu kurangnya dia lalu ke pengajian tapi teu ngejo heula. Jadi judulna teh ngaji tapi teu ngejo gitu. Kita enggak begitu. Makanya ibu justru kapan kesempatan menjelaskan itu hanya ada di majelis taklim. Makanya perubahan demi perubahan itu ada. Itu namanya apa? Perbaikan bagi kita. Alhamdulillah ya Bu ya seperti itu. Robah sikap jadilah kumsai. Kemudian ibu-ibu porsi ibadah bertambah. Kalau dulu sudah sholat kacapas kecepes terus tidak merasa penting dengan sholat sunnah. Ketika dibahas di mana di masjid atau di majelis taklim, mereka sholat duha tadi. Tadi gini molok gitu molok. Berarti baru dengar. Kita ibu-ibu husnudzon orang-orang anu tengah laksanakan ibadah itu kemungkinan karena dia belum mendengar. Maka supaya mendengar ajaklah ke pengajian itu. Maka di pengajian mah dijelaskan apapun. Harus Bu? Alhamdulillah. Mulih tanya karuki Allah. Betapa ya banyak kesalahan saya sebelumnya itu sikap abdi kacaroge kitu baheula dibahas ku hadis mangeuning modifikasinya. Abdi sok ngentekeun kana akhir-akhir salat ternyata kitu geuning bahayana teh. Ya Allah abdi sok ngebahar lamun infak teh kitu geuning bahayana teh. Ibu itu semuanya bisa kita dapat di mana di pengajian seperti itu ya. Makanya ada hadisnya Bu, hadis yang tadi itu ada beberapa poin di sini ya Bu yang karena di bulutukeun diengalkeun. Nyakeun doa di sadayana simkuring rampag pisan di tadi hapunten eta teh Bu lagi kapepet dalam artian majeng kana sasi Ramadan permintaan pengajian sangat banyak ibu-ibu oge ari jami teh reueung geus aya maksa ibu-ibu simkuring dinten ieu 4 Januari hapunten doakeun ibu-ibu dari sini mau ke mana ke Bugal tapi mencarakan sih Buga daerah Kamasan aya Buganya tah di Buga belesat kan si Picun mendingan si Picun
jurusan Majalaya kan apa itu Ciparai. Tapi dinya ibu kayak mojok di Tabu opat. Itu di apa namanya Neglasari Banjaran. Dan syukuran mau umroh. Jadi opat ya tentunya punya doa mudah-mudahan si kuringnya sehat dan ibu-ibunya cara mana itu udah di met mereka tapi ibu selami ya terus ada di met-metnya sekarangnya ini dari hadisnya Bu dari Abu Hurairah tadi riwayat siapa tadi namanya Muslim dan Abu Dawud ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa rumah-rumah Allah? Nah, ibu. Jadi ada satu kaum berkumpul di situ. Ada satu kaum itu sabar jalani ke sini. Lebih dari 2 juga kaum, ya kan? Lebih dari 2 Indonesia tadarus di luar. Ada tak kaum? Apalagi seperti ini berjubel itu yang ada berapa orang nih ya? Ratusan kali ya. Alhamdulillah. Di mana dia mengadakan ayah bangsa iya? Oh di luhur ayah. Kalau mau di luhur dekat tinggal ku ya. Kalau terima kasih dipasang aja itu telinganya yang baik ya. Kenapa? Karena di luhur ibu dekat tinggal itu suka beda sih sebenarnya. Tapi insya Allah kalau anu sungguh-sungguh mah tuh kau halangan putihan, ke kau halangan dinding, tetapnya mancok karena kedengaran suaranya. Alhamdulillah ya. Nah ibu tadi satu kaum berada di mana? Fi bayatin di satu rumah min buyutillah. Perhatikan ada baitin itu satu rumah karena itu isi mufrad satu rumah. Dina mufradnya suka nama jana baitani atau baitani 2 rumah. Ima ya buyut, buyutnya sebetulnya bahasa Sunda. Buyutnya seorang bahasa Arab. Bahasa Sunda ayah buyut. Ya naon eta buyut. Nah, sama Rundaya teh anak incu iya buyut. Lagi anak incu buyut. Tulikan lah. Wow, jangan ware, udah kait sipet eta sudah hafal sekarang ini. Anak incu buyut bau jangan ware udah kait siwur tuh. Di antaranya ada buyut buyut di sini mah buyut bahasa Arab, artinya tenang rumah-rumah. Jadi ada satu kaum berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid. Mau apa mereka di sana itu? Yatluna kitabah. Mereka itu akan membaca kitab yang dimaksud apa? Al-Quran. Jadi arahnya ngariung teh ibu badai manca kita. Ari manca Al-Quran gak ada ganjaran kan? Berapa ganjaran? Kasihan ditaruh hadisnya mata membaca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Membaca 10 berarti kali ke. Membaca ibu sadayana 100 huruf kali ke kan tadi. Jadi meni untung bisa ganjaran teh berjubah. Nah, di situ tidak hanya dibaca wayatada rasunaku dan kaum itu teh bukan hanya membaca tapi tadarus juga terhadap Al-Qur'an tuh. Tadarus sareng maca beda teh. Benten. Ai maca mau maca geuleung maca. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Baca mah kitu. Tapi tadarus mah dirinci apa itu da tajudahlah da mantobi rika kana huruf naon ka teh huruf naon yang teh 14 teh baca ago fakoka mawahaya ya kina tadi hamas deui tak hamas deui ta mantobi kitab eta mah mad ada disukun dan qalqalah kubro asana ba jadi ab kitab dipantulkeun. Emang aya sabaraha huruf teh? Aya 5 qaf ta be cinda singkat hut bujadin. Aku eta tadarus seperti itu ya. Ada waqaf lebih baik berhenti daripada diteruskan. Lebih baik diteruskan daripada berhenti. Lo ieu mah kudu liren. Aya kan waqaf teh sampai 13an waqaf teh dan mungkin lebih dari itu ya banyak. Nah, ibu tadarusnya juga gitu. Diwincing tajwidnya udah gitu tarjamahnya, udah tarjamah tafsirnya. Jadi jangan mulih di masjid menimun seperti itu. Masa iya lo kitu rek dieureutkeun? Ya kan, Bu? Masa iya? Ya, makanya tadi caranya di masjid pada naon pada maca Quran dan mentadaburinya dan mempelajarinya ibu. Coba di belakangnya ada illah ya banyak. Ada bainahum dulu bainahum illah.
kecuali nazalat alaihimus sakinatu, kecuali bakal anu turun di dieu teh di masjid eta teh. Naon anu turun teh? As-sakinatu, rasa tentrem dina hate. Betulkah seperti itu? Ibu-ibu, sepertinya nggak ada tempat yang lebih menenteramkan hati kecuali di majelis taklim atau di masjid. Tersebut tuh sakinah tentrem ibu teh. Ibu mikiran naon? Mikiran eta, mikiran hirup, mikiran maut, mikiran ke ditakonan di alam kubur, mikiran apalagi mikiran ke ditaros supaya Allah. Eta we makanya ibu-ibu lungsur naon teh kana katentreman as-sakinah ya. Sakinah diudah, kurang diudah. Rumah tangga yang udah sakinah, ibu nih apa bisa. Mudah-mudahan rumah tangga nasi sakinah, mawaddah, rahmah. Nu salah nyebutkeun sing sakinah, mawaddah, rahmah. Begitu. Mawaddah mah hartos teh mubah wadah, mawaddah mah. Ya mah mawaddah kedah mah sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah tentrem, mawadah pinuh ku kaasih, rahmah pinuh ku kanyaan. Mun anu ngarobah sakinah mawahdahna hartosna robah jadi mubah wadah. Eta makanya jangan salah menyebutkannya. Nah, ibu-ibu seperti itu sakinah di udara. Tapi kalau boleh tanya ibu-ibu tos kayaknya teh sakinah. Kan ibu rumah tangganya udah lama kan? Udah lama tos kayaknya teh sakinah. Atas nikmat atas ada itu begitu begini minum pasti ada begitu kayaknya ada abis manggihan sakinah gitu acan karena tadi wanya dan kadir masih ada lagi calon kita kumaha cuk calon kita eta di papatah karena malam we nya sudah akan di sarua genggeruan wae atuh apa akan teh imam anya teh ngomong oh da gani ka imam teh tong dila kali atuh nyarita teh da cangkel atuh ayo cek isi terus gani arek ini hukum arek ini ka pangawasan tapi salam ngan salamna dituntut ku secara tiung kalau apa wasan ada pulang tuh ini bisa ayat kunjung lah coba suasana itu lagi tidak tenteram jadi begitu nama ibu nyari aja ditarik. Nah jangan seperti itu, cari sendiri ketenteraman itu harus dicari. Di mana dicarinya? Di antaranya di masjid ya. Satu akan turun sakinah tadi nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua wahafathumul malaikatu tabu. Keuntungan kedua di masjid mah bakal hafat ibu dikuriling diliputi kusaha ku para malaikat. Jangan salah ibu TTF di dia cari TTF malaikat jauh lebih banyak di sini. Nah malaikat uningan atau malaikat itu diberi sayap untuk terbang itu. Jadi mau ningali ibu ngabri ke pengawasan dari nyaranak payung tadi banyak nyaranak payung ibu. Nyanak eta payung masaha ta. Nu kek nambot aya. Ya pakai beja-beja. Tapi simkulit tadi lucu ibu pada lungsur tina mobil kan hujan. Ku bapak Asep di Pasihan itu panjang payung tanya. Pada gitu ay pasang nah kehujanan. Ya mah ngawe aku bapak. Ibu mah bias ngiring ka ibu mana tadi ngiring di payungnya. Oke. Hanya nanti ngiring ibunya jadi tadi simkulit memeluk yang bawa payung. Mananya yang bawa payung? Alhamdulillah dulu mereka itu ibunya. Nah gurunya jadi nak musim hujan bahkan tadi dialihkan kalina pada di lapang pada kadir sakibut masalah pada di lapang ayu pada di hayu. Nah penting kita dapat ilmu di sini kan alhamdulillah ya punya singka yang rahmat tersadayana amin ya rabbal alamin ya. Kemudian tuh yang keduanya tadi ibu jadi dinawan ta ibu sadayana hafat humul malaikat tuh jadi dikuriling ditingkar usaha ibu ku para malaikat Terus yang ketiganya wa ghosyiyatuhum rahmatuh disibutan ku rahmatuh segala ayat. Tapi itu redaksi nanti itu ditukar-tukar sedikit-sedikitnya ayat anu dilingkuh heula ku para malaikat. Nu kadua nu katiluna asal nama sadayana aya nu opat. Tadi kahijina turun sakinah katentreman ya. Keduanya diliputi atau dikuriling ku para malaikat. Yang ketiganya wa ghosyiyatuhum rahmatuh disibutan ku rahmat. Tadi disebut-sebut rahmatnya naon? Karena kisah di Allah Subhanahu wa taala ternyata Allah mencurahkan rahmat itu di dalam masjid. Makanya ketika orang datang ke masjid ngawitan bahasa doa teh Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika. Ya Allah bukakan untuk kami apa yang harus dibukakan teh abwaaba rahmati, yaitu pintu-pintu rahmat. Tuh ibu dimulainya dari situ ya.
Nah terakhirnya indah banget ya kayak nu kaopatna wadakarallahu fiman indahu nyebutnya wadakarahumullahu ada domir heula wadakarahumullahu fiman indahu. Sareng Allah teh dakaro eta Allah nyebat-nyebat jalmi nu aya di masjid eta. Sungguh mah teu sangat mun dipiarang nyebatan ibu Isa bara jalmi sahaja dengan anu teu apa. Allah mah sangat apa. Maka disebut-sebut di absen-absen tah hadir di madrasah teh ieu. Tah nu ngiring tadarus sore ini ieu ya. Kalau sana aya kelompok tadarus al-muslimun di sini tuh. Aya si sepuhna, bukan sepuh sih sebenarnya mah Ustaz Neng ya. Carogena Ustaz Makmun. Ustaz Makmun teh kantos kawulang geus kuring dulu sebentar ya di kelas 4 kapungguna pangaosa itu teh sanawiyah 4 tahun kapungguna ya. Kantos kawulang sakedap gitu ya. Nah, itu di antaranya ibu bade ka mana carona al-muslimun teh? Bade ka nampak sancang. Makanya tadi teh Bu Ella engal Bu Ella. Bu Ella tahu sebenarnya makanya sekarang juga selesai. Bade ka nampak sancang ibunya. Berapa mobil itu? Itu 5 ya Allah. Mana coba ngacung yang mau nampak sancang? Oh iya, Gunung Hejo. Oh iya, pantesan banyak yang Gunung Hejo di sini. Gunung Pete. Mudah-mudahan lancar di jalannya. Kesannya kenapa sancangnya bukan hanya piknik, bukan hanya hura-hura, tadabur alam, ya, tadabur alam. Di situ kan ada air. Kita tuh naiknya ke perahu sih sebenarnya di situ. Tapi ya tentu ditata sedemikian rupa, ibu-ibu indah seperti itu. Ya teteh namanya kuriling sakit tuh. Maka buret ada tetangkalan dirinya, red ada apa-apa, tadabur alam. Di piwara tuh di piwara, pasiru, ya, sok arahnya gerak. Kumalana di alam dunia itu. Pilari ke mana? Saat dijadikan naon, dijadikan ibadahnya. Jangan lupa naik karena kebiana ngadua. Naon ngaduana ibadah? Nyata sih itu Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha atau bisa ketama. Rada panjang teuing cenah eta mah apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kata doa Nabi Nuhnya di antaranya seperti itu. Di perjalanan omat membada recet biasanya ibu sok recet. Recet-recet ingatkan kan si murid tukang ide-idean. Bu Ella punya grupnya grup pengajian luar kota itu ya, grup mujahidah judulnya teh se-Jawa Barat tuh kurilingan itu suka recet ngobrol kan itu kan dia tapi satu kali waktu ingatkan mana yang kembali nyari satu begitu kan gibah untuk itu cakak tong tering cerita kan seperti itu saling tawa sobri haki wa tawa sobri longsor kena kendaraan alhamdulillah jangan lupa di tengah-tengah nanti di jalan kan air naik, air mudun, air gitu kan ya. Naik baca Allahu Akbar dan La ilaha illallah. Kalau ada yang naik itu Allahu Akbar, La ilaha illallah. Pernah sareng kudunan subhanallah. Jadi kita tuh di mana-mana dikir itu bisa dibawa-bawa kemana-mana. Saur Allah, mana mungkin aku melupakan mereka? Karena di mana-mana mereka terus aja menyebut Allah. Ayat di Al-Qur'an ayat. Fadkuruni akurkum washkuruli wala iya sambung ayat kakak cara wala tolong ya lah fadkuruni akurkum washkuruli wala karena ayat tadi betul acan sadar ibu eta janji ti Allah ya janji ti Allah tuh fadkuruni rak atau arahnya tak araling kakaulah surah Allah ingat sama aku surah Allah teh akurkum kalau kalian ingat kepadaku aku pun akan mengingatmu tuh Allah mengantos saksi kepurang jadi lamun dibalikkan mun orang teringat ke Allah ge tidak akan ingat kepada kita. Siapa yang harus disalahkannya orang atau karena dibiarang ibadah teu ibadahnya. Makanya sing sering emote tadi tuh nyebat nami Allah subhanallah ya. Upami lungsur eta teh nya ake beli hilang deui kata cicikikan susurian ieu nuju menunggi ka handap. Naon tadi suruh Ella subhanallah. Panak sareng aduh gituan. Ona akan menanyakan sebatkeun Allahu Akbar la ilaha illallah. Jadi tegap aja kita melangkah kemanapun, dimanapun kita berada terus Allah itu membersamai kita dan malaikat juga seperti itu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu kesana mendapat kebahagiaan, memberikan napak saja. Pasti nusanis hayamun kamu ada.
Nah, Bu Ella mau piknik juga dengan rombongan pengajian online dan tadarus juga, insya Allah itu tanggal 20 Maret menjelang bulan Ramadan. Kemana? Ke Purwakarta, ya, ke Sukatani. Kalau mau ikut, hayu daftar, masih kene ayat pilih badai, sugan ayat dulu. Nah, ya, seperti itu. Kan itu udah rutin Bu Ella itu kalau mau ini, kalau mau nangkep Ramadan itu ada dakwah wisata judulnya, ya. Di sana pengajian juga kayak begini di alam terbuka. Nah, mungkinan nanti bawa nusuting juga sih, mungkin ya ke sana siapanya begitu. Tak itu nyebutnya tadi jadi kayaknya tadi teh kayaknya terakhir apa? Di absen usaha ku Allah, siapa yang hadir di majelis taklim di absen begitu, ya. Tuh orangnya geningan di absen ku guru sok bingung, ya. Mun urang dipanggil ku guru, oh berarti guru terangkan ka abdi pan sok bingung, komo deui imah ku Allah. Di mana di absennya? Di depan malaikat, ya. Jadi ngumpul di masjid atau di majelis taklim dan untuk tadi baca Quran atau tadarus atau juga di hadis yang lainnya dan ingin mengingat Allah dengan dikir-dikirnya, maka tadi jaminannya ada 4 seperti itu, ya. Ulangi yang ke-1, akan turun sakinah. Nah, sakinah teh ketentraman. Yang kedua, dilingkup para malaikat. Yang ketiga, disimutanku rahmat atau dikasih sayang. Yang keempat, di absen usaha oh Allah di depan para malaikat. Artinya kita termasuk orang yang istimewa karena namanya disebut-sebut, ya. Nah, mudah-mudahan nanti ya nuju di proses masjid teh. Mudah-mudahan tanahnya enggak kanggaleunya pembebasan tanah dan juga kayak terus dibangun dagras di luar dugaan. Merudua saja rezeki itu mudah-mudahan dan kita tergerak hati untuk ikut menyumbang sekecil apapun, mengambil bagian yang kita bisa di situ karena ada janji Allah, janjinya luar biasa. Di hadis Rasul disebutkan man bana masjidan ibtiqa'a wajhillahi bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid rereongan bade sakumaha wae ibtiqa'a wajhillah tapi mengharap keridhaan Allah, bana Allahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya satu rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Tocekkan berguna sakitu cangkel teh cangkel sok atuh da sakadang deui ngajungjung, ya. Itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang tersampaikan, kalau katingalina masih antusias, hampir tidak melihat yang ngobrol, hampir tidak dilihat, yang nunutan hampir tidak dilihat, berarti ibu mantap, ya. Mudah-mudahan apa yang didengar tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, disimpulkan kemudian dijadikan amal ke depannya dan tentunya untuk apa? Untuk memperbaiki amal kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun tina kakirang sareng kalpatan. Mangga urang sami ngadoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.